Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi mabda'i kulli amrin wa muntahah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin istafah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahidun la min qillah, mawjudun la min illah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kasyafallahu bihil ghummah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa sanaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, tiang-tiang hormati para alim ulama, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, yang tiang hormati pula semua tiang, sahabat tiang, Ustaz Awwaluddin beserta semua jajaran pengurus Sirajul Huda, Yayasan Sirajul Huda, Bapak Ibu tiang, adik-adikku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Sebelumnya tiang tunas ampurayan, di tiang to bahasa halus. Jadi toya ino bahasana anta me ngana. Ino halus lah no. Beranta bermek bapak ya. Nah, jadi iya bahasana lek toya. Jadi tiang tunas ampurayan seandainya nepelih-pelih bahasan tiang bare. Nah, Bapak Ibu tiang, alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rizki yang sangat luar biasa. Apa rizki kita pada malam hari ini Bapak Ibu? Hadir dalam majelis taklim untuk mengisi kesehatan dan waktu kita. Ne salah sopo nikmat si santar isina beli Bapak Ibu. Kenapa? Baginda Rasul menyebutkan, ya Ibna Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi raka'ah wa khairul laka min iyadi alfi marid wa khairul laka min huduri alfi janazatin. Wahai Ibnu Mas'ud, engkau hadir sebentar di majelis taklim itu lebih hebat pahalanya daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ibu-ibu ada pelunggu sudah sholat sunat 1000 rakaat? Arah pendek Nde terawih doang 23 milen pelunggu imam. Nde si baca apa si lambat? Baca apa lambat imam? Oh becat atau sedang-sedang dalam langan lagu lah si becat. Nah jadi alhamdulillah nih kita hadir majelis taklim dakakna semenda itu lebih hebat daripada sholat 1000 rakaat, lebih hebat daripada pelunggu menjenguk 1000 orang sakit. Oh 1000 orang sakit lebih hebat daripada pelunggu mengantarkan 1000 orang ke pemakaman, ke kubur. Satu yang kita antarkan ke kubur itu pahalanya lebih besar daripada 2 gunung Uhud, apalagi 1000. Tetapi pahala itu lebih besar daripada pelunggu hadir nih le majelis taklim dakak narak semenda yang kan ngaji sino tepacu-pacu Bapak Ibu tiang. Nah sehingga Bapak Ibu tiang no keutamaan dengan ngaji. Nah maka sekali lagi beli syukur ta
pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah Ta'ala, dapat berkah, dapat hikmah, dapat pahala yang sangat luar biasa. Ibu-ibu semenean apa gawe pelunggu? Padam atau boya TV? Ara dengan papa dapat taraweh jangan tok. Papa boya TV jaman ini doang matem. Papa ngaji langsung mendak merike nih. Papa moya TV jenda aran ngantok nara aran. Nah, tapi alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam hari ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila kita bareng-bareng bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Oh Bapak Ibu, dengan si baca salawat adem ida perasaan tak pelunggu. Ibu-ibu kalau bahasa tiang berumbak apa bahasa pelunggu? Berumbak. Oh, apa bacaan pelunggu bija jari pelunggu? Hah? Ciloka apa salawat? Jujur ciloka apa salawat? Ciloka. Bapak Ibu leman beji kita tanamkan agar kenal. Siapa dikenal oleh anak cucu nak jarin teno? Kenal baginda Rasul. Makanya di riwayat Imam At-Tirmidzi dijelaskan, alimu auladakum bisalas, kata baginda Rasul, ajar bijajarin telu perkara. Nih tajar bijajarin ta. Biasanya pelunggu Bapak Ibu ketika bijajari pelunggu baru bisa berbicara. Apa jarang pelunggu ya? Harap dengan anaknya baru na tahu bahasa tiang, baru na tahu muni. Ajarna anaknya apa ngana? Ina ngana ama bapak ibu ngana ngajar anaknya. Jadi Bapak Ibu, amun ajaran sino dakak ndek pelungguh aja bija jadi pelungguh ngana ina ama jemamun wah beli iya mulan tanah nanggor pelungguh masa nana papu kita pelungguh pasti bilang ibu. Makanya para ulama mengajarkan kita ajarang bijajarin te ketika baru bisa ngomong apa tak ajarangnya arak ajaang ya apa no raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Ya tak ajahang bijajarin tepiran baru na tau muni. Oh, kadang ita sejajar dengan toa, kadang ayah anak teh papa nangis anak teh pape gimana beli HP doang meletang terus. Saya salah pelunggu kadang ibu-ibu. Tegena nangis anaknya lah HP luntuh.
Anak-anak tagi anak kita ya ndai lo iya no kita na si bijana njo HP lunto. Nah, makanya jangan salahin siapa-siapa Bapak Ibu. Nah, ya ampun, baginda Rasul dari sejak awal mengatakan alimu auladakum bithalat, ajarin anak tetelu perkara mun wah baduin nih insyaallah selamat anak dijajarin teh. Bembe tokna sekolah. Tapi kalau sudah 3 pondasi utama ini dimiliki, aman pelunggu insyaallah jadi dengan toa. Kenapa? Kan bijajarino amun bahasa Quran, bijajarino kadang ya jari fitnah. Bijajarino amun telah bijajarino hati-hati jadi dengan toa endah nanti di akhirat bakalan ditanya sama Allah Ta'ala. Lagu mun pacu bijajari niki Bapak Ibu, ita jadi dengan toa aman insyaallah. Le dunia doang wah demen ita bagita, apalagi le akhirat. Nah, inomun solah bijajari, tapi kadang ya jadi fitnah. Kadang bijajari niki juga qurratu ainin, jadi pelipur lara mai doang demen ita kita. Nah, maka dijelaskan seke pertama ajaran bijajarin apa itu? Hubba nabikum. Tak ajaran bijajarin pertama cinta kepada sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajahang ya no. Karena cinta tipe baginda Rasul. Bagaimana cara cinta? Kenal dulu baginda Rasul. Lihat bagaimana baginda Rasul kira-kira. Baginda Rasul no Bapak Ibu manusia makhluk paling gagah. Baginda Rasul bagaimana ibadah beliau luar biasa. Baginda Rasul no Bapak Ibu harum luar biasa. Beliau sekalipun nggak pakai parfum harum. Bahkan bahasa tiang daur, apa bahasa Pulunggu daur? Usang. Usangnya baginda Rasul itu dibikin dakwaan isi sahabat jari minyak harum. Amun usang pelunggu. Nah, saya kira-kira bandingkan ngidoknya. Nah, netakawa. Tapi kalau para sahabat, nah itu usangnya baginda Rasul dibikin jadi minyak harum. Kenapa? Saking wanginya usangnya baginda Rasul. Lalu kita lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadahnya kayak gimana? Tabada bijajarin ta. Mun baginda Rasul ibadahnya Bapak Ibu luar biasa. Jadi baginda Nabi Waalaikumsalam. Kalau baginda Rasul itu kalau udah di akhir Ramadan maka beliau menghabiskan waktu beliau di masjid. Doaan waktu beliau di masjid amun akhir-akhir Ramadan. Kenapa? Beliau i'tikaf, menunggu turunnya ataupun menunggu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Ini amun datang 10 Ramadan terakhir baginda Rasul. Amun ita nangkap beto teh 10 terakhir Ramadan. Tuh perari mita kelambi lebaran. Oh, kadang ada ibu-ibu lah papa 10 Ramadan terakhir no ya tokna minak jaja lebaran. Boleh sila pelunggu buat jaja lebaran hebat. Tapi jangan jadi alasan makan dan terawih capek. Kenapa? Lelahku minak jaja lebaran. Nah salah no. Oh, boleh pelunggu cari kelambi lebaran boleh. Narak rizki ente bebeli so monde narak aja bendende maksa diri. Nah kalau baginda Rasul Bapak Ibu 10 terakhir Ramadan beliau menghabiskan waktu beliau di mana? Di masjid menunggu turunnya malam Lailatul Qadar. Maka Bapak Ibu tiang ibadah-ibadah yang begitu itu kita ceritakan kepada bidadari kita supaya apa? Agar kenal sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan amunawah baginda Rasul dibikin menjadi idolanya,
insya Allah ndik nagin mina dengan silen jadi idolana. Kenapa? Karena baginda Rasul menyebutkan almar'u siaran dengan no ma'aman ahab yaumal qiyamah. Dengan era le akhirat itu manusia itu bersama siapa yang dikangen, yang dicintai di akhirat. Mun kangen baginda Rasul berarti sama siapa di akhirat? Baginda Rasul. Mun kangen pemain bola berarti barang pemain bola. Mun kangen le artis tuh artis barang le akhirat. Ya oke lah kalau pemain bolanya muslim masuk surga. Oke kalau artisnya muslim masuk surga kan aman. Tapi kalau masuk neraka lah sandi temili kena taman neraka. Nah, no Bapak Ibu, maka kenalin baginda Rasul tuh kalau ibadah kalau bahasa tiang tumat apa bahasa pulungku tumat. Tumat no tabe bengkak baginda Rasul. Kenapa? Saking lamanya sujud, lamanya berdiri ketika sholat malam. Yakin tiang liti luwe anda bengkak naena. Luwe kan deh. Luwe. Pasu lagu ya pasu le bangkat. Kepala dah no hebat itu Bapak Ibu. Pelungguan nang bangkat niatin untuk apa? Niatin cari nafkah untuk bijajari di rumah. Itu pahala luar biasa. Makanya kalau niatnya ke bangkat no meta rezeki supaya ada yang diberikan untuk bijajari di rumah, itu dapat pahala. Dan dek tabani kan macam-macam le bangkat no. Dek tabani ni pasang batur ai no. Dek tabani kan ngawis rebun dengan dek tabani. Kenapa? Karena kita nyari rizki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka contoh-contoh yang begitu ajarin kepada bijajari kita supaya apa? Supaya bijajarin terkenal siaran sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No pertama. Kedua, baginda Rasul menyebutkan wa hubba ali baiti nabiyikum. Yang nomor dua yang kita ajarin kepada bijajari kita apa itu? Cinta kepada keluarga keturunan baginda Rasul. Seperti apa akhlak-akhlak keturunan baginda Rasul? Ajarin bijajarin teh. Akhlak-akhlak keturunan baginda Rasul no hebat-hebat. Satu di antaranya ada dulu namanya Ali Zainal Abidin. Beliau salah satu keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sedekahnya bilang jelu. Lagun dinara dengan naukna bersedekah. Kenapa? Beliau itu setiap sebelum subuh menaruh dakang bahasan teneka ya bahasan tiang kresek lah. Jeluang no ditaruh di dekat pintu orang. Jadi dengan tagihan leka sembahyang subuh tiba masjid selalu ada kresek yang dilihat dan itu isinya makanan, minuman, macam lah. Amonita nangka ya mara kresek lebaran niki. Isinya kan apa isinya no? Kadang minyak, beras, macam-macam no. Sembako. Itu isinya setiap malam begitu. Setiap hari begitu. Ternyata tidak ada orang yang tahu Bapak Ibu. Saya ini si bersedekah nih. Tidak ada yang tahu. Baru kemudian ketika beliau wafat meninggal dunia seminggu setelah itu. Ini orang-orang yang notabene-nya orang miskin. No ternyata lah tumben seminggu wah nih. Dek narak dakuan dengan apa rana no? Sinaruh bingkisan lek julun apa lek julun lawang. Makanya setelah itu beliau baru tahu lah ternyata yang naruh bingkisan itu siapa? Itu keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Bapak Ibu? Akhlak-akhlak keturunan baginda Rasulullah ya luar biasa, hebat luar biasa. Gampang bersedekah, mudah nak berbagi. Ada dulu juga namanya ya setelah peristiwa Karbala.
itu setelah peristiwa Karbala itu ternyata ada satu keturunan baginda Rasul masih hidup waktu itu. Nah, ketika itu didatangi sama seorang tamu. Ya, jadi peristiwa Karbala itu Bapak Ibu, semua keturunan baginda Rasul itu dibunuh. Hanya satu yang selamat. Nah, yang selamat inilah kemudian berkembang sampai sekarang. Yang pun arak keturunan baginda Rasul, arak karana habaib, akan arana syarif arana. Nah, ini arak gelar-gelarna lek julu niki. Nah, jadi ternyata setelah itu datanglah orang. Gen datang dengan nih, Masya Allah, orang yang datang itu santai sini sholat tan sambut ya. Diberikan jaminan makanan yang sangat luar biasa, dihormati luar biasa. Setelah itu ada orang nanya, wahai keturunan baginda Rasul, saya si datang nih, karena apa jawabannya? Dengan si datang nih, tahu pelungu nggak siapa yang datang? Saya tahu, kata keturunan baginda Rasul. Saya sino ternyata dengan siwah nyemati selepu keluarganya lain. Tapi ketika bertamu diberikan jaminan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Dik narak dendam dalam hatinya. No, keturunan baginda Rasul itu nggak ada dendam. Dia negirang gadak kita dengan, dia negirang talwate, dia negirang dek, dia no. Nah, yang begitu-gitu ajarin kepada bijajari kita Bapak Ibu. Nah, yang ketiga kata baginda Rasul, ajari bijajari kita apa itu? Qiraatul Quran. Ajar bijajarin taniki agana tahu baca Quran, gana tahu ngaji. Nah, nih penting ngaji no Bapak Ibu. Dalam riwayat yang lain itu amonara dengan bijajarina wah ngafal Quran. Maka bijajari niki Bapak Ibu diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang sudah dapat stempel masuk neraka, nggak jadi masuk neraka. Kenapa nggak jadi masuk neraka? Syafaat dari bijanya anaknya yang hafal Al-Quran. Oh, kan hafal Al-Quran nih. Sekalipun nih kan bulan suci Ramadan. Nah, sekarang diturunkan Al-Quran. Nah, apa yang perlu gua hafal dibaca di bulan suci Ramadan. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena Al-Quran niki tidak ada yang dibuang, semuanya ada manfaat faedahnya. Oh, Al-Quran no seki huruf terbaca pahalana sampai 100 pahala. Seki huruf. Kira-kira Fatihah no pira hurufna Bapak Ibu? Fatihah no ibu-ibu pira hurufna Fatihah? Hafal pelunggu Fatihah? Pira hurufna? Luwe lah lo kaluwe no pira no? Hah? Berapa huruf Fatihah? Hurufnya Fatihah itu 156 huruf. Berarti amun terbaca Fatihah dalam sholat no berarti kurang lebih mau pahala wah 1560 pahala sekali ngebaca no. Nah, ya no hebatnya Quran niki. Nah, yang ka Bapak Ibu Al-Quran no dengan singa baca mau pahala, dengan si dengerang mau pahala, dengan si demen tipak dengan si ngaji mau pahala. Selapu anak mau dang pahala seran Quran niki. Nah, maka Bapak Ibu nih hebatnya Al-Quran. Amun misalnya pelunggu pengen rizkinta temudahang oleh Al-Quran, oleh Allah Ta'ala, mohon maaf, maka dendek lupa amalan Quran. Bagaimana cara kita? Disebutin sama seorang ulama, apa katanya? Say baca qul huwallahu ahad, atau bahasa kulhu. Say baca kulhu tagana sugul tama bale
lam yusibhul faqra. Insyaallah baleno ndik tagin timpa isi kefakiran. Haram baleno isin baleno ganjari dengan miskin. Piran mun kanti sugul tama bale baca kulhu. Lagu ndek kulhu ndek no. Sampai selesai lah. Qul huwallahu ahad no. Sampai selesai. Paling tak 3 kali. Terus amun tamele rumah kita diberkahi oleh Allah Ta'ala jauh lengan apa bahasan tano dia negara begeju kanca sebinian apa tak baca dendek lupa baca ayat kursi tagi atas sugul tama bali ayat kursi baca bapak ibu. Nah ya nah ayat kursi baca insyaallah diberikan romantis itu rumah tangga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berkat Al-Qur'an bapak ibu. Nah, maka bapak ibu tiang, ibu-ibu bedayang pelunggu Al-Qur'an lek bale. Tembe to pelunggu taruh ya. Hah? Lembe to pelunggu taruh. Kadang dengan Qur'an tuh paling atas ton taruh. Bapak ibu Quran no dek teturunang tepiak jimat lagu Quran no teturunang kan terbaca akan tua baca nah paham kita sekadi-kadi amalin saya tua amalin nah insyaallah. Nah maka bapak ibu tiang ajarin bijajarin tagana tahu ngaji baca Quran. Jadi amun tahu bijajarin ngaji baca Quran sekalipun pelunggu ninggal dunia duluan dan kembewa. Kembe arak baca ang pelunggu kulhu petiha. Lagu munde neman tahu ngaji bijajari dengan tawawah mati lelebe gak bahaya nu. Di narak nulang kita jamali akhirat. Nah maka bapak ibu tiang ne Quran ne sangat-sangat cina luar biasa. Si telune monowak badwe bijajarin ta pertama cinta kepada sosok agung baginda Rasul. Kedua amonowak cinta kepada keluarga baginda Nabi. Ketelu amonowak dengan sino tau ngaji baca Quran apalagi nah hafal Al-Quran. Insya Allah keluarga no jadi hebat luar biasa. Yang boleh sepuh riwayat hadis qudsi dijelaskan sesungguhnya Allah Ta'ala menunda dakwaan cobaan itu turun di suatu tempat. Amonara telu perkara. Seke amon masih ara dengan ngaji Quran lek bali no burung turun dakwaan azab. Dua mon masih arak dengan sholat jamaah lek tempat no burung dakwaan tentu turunan azab. Telu mon masih arak dengan ngaji marak nih insya Allah azab itu bakalan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah termasuklah nih amun kanti bijajarin teniki tak ajahang baca Quran bapak ibu. Nah kira-kira pira kali pelunggu baca Quran bilang jelu bapak ibu? Pira kali dia baca Quran ibu-ibu? Hah? Ndara mana? Oh, pira kali kira-kira? Nah adik-adik pira kali pelunggu baca Quran adik-adik? Hah? Pira kali minat status dalam sejelau? Status WA, status Facebook nganarana. Papa status menu-menu jela kegenem. Papa baca Quran je la ilaha illallah. Nah, maka Bapak Ibu tiang ini PR untuk kita. Jangan-jangan bijajarin tadi namelim baca Quran dan namelim ngaji. Kenapa? Sang ita jadi dengan toa, ni toa nyontohangnya ngaji, be balai.
maka berikan contoh yang baik Bapak Ibu tiang. Nah, jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan arah berkah dan manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian pelunggu. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Jazakumullah khairal jaza. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.